الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. صدق الله العظيم. Sebelumnya Allah menjelaskan bagaimana penolakan kaum 'Ad terhadap Nabiullah Hud alaihissalam. Meminta diturunkannya azab. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Dijawab dengan dikembalikan kepada Allah. Qala innamal ilmu indallah. Wa uballighukum ma ursiltu bihi. Nabi Hud hanya bertugas menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah dan mengingatkan kepada kaum 'Ad ya, sebagai apa tindakan penolakan, tindakan malah nantangin azab ini sebagai kebodohan. Jadi al-alim berarti al-alim huwa alladhi yaqbalul hidayah. Hakikat orang yang alim adalah orang yang mudah menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sebuah petunjuk al-irsyad ya, petunjuk arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau al-irsyad saja ditolak, ya, sekedar teori-teori irsyad ya, ditolak, apalagi hidayatut taufik ya. Jadi ingin melaksanakan. Apalagi hidayatul aun. Jadi ingin terus melaksanakan. Ya. Jadi dengan pemahaman tahapan-tahapan hidayah seperti ini, tepatlah jika Nabi Hud menyebut kaum 'Ad dengan qauman tajhalun. Ya. Terhindar dari kebaikan yang sudah pasti membawa manfaat bagi manusia. Ya. Ya, bahkan kalau mau diurut lagi, ya, sebelum ada hidayatul irsyad, ya, ada hidayatul istima', ya, hidayah orang mau dengar. Ya. Sebelum hidayatul istima' ada hidayatul niyah, ya, orang kepingin dengar, ya, ya, kepingin ikut sebuah majelis. Ya. Maka semua urutan-urutan inilah yang insya Allah puncaknya akan membawa kepada hidayatul aun. Ya. Hidayah di mana manusia ditolong oleh Allah. Ya.
menjadikan kebaikan-kebaikan itu habit di dalam kehidupannya. Ya. Jadi aslinya manusia itu kalau nggak suka ya cuma diem aja, nggak ngerespon. Ya. Ini sudah nggak suka pakai membuli, ya. Membuli Nabi Hud, ajitana lita'fikana an alihatina. Nantang-nantangin, fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Ya. Jadi semakin jauh hatta dari sekedar hidayatun niyah. Ya. Jadi terlintas, ya, ingin menerima, ingin mendengar, ya. Ya, maka itulah maksud daripada doa Allahumma hdina fi man hadait. Ya, ya. Berilah kami hidayah sebagaimana orang-orang mendapat hidayah. Ya, hidayah dengan seluruh tahapannya. Dan orang yang sekedar hidayah tuniyah tidak mendapatkan, ya, diistilahkan oleh Nabi Hud adalah kauman tajhalun. Dan pada akhirnya, ya, apa yang diucapkan oleh manusia apalagi nantangin, ya, fatina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin, itu terjadi, ya. Falamma ra'auhu, ya, ketika mereka melihat apa yang mereka, ya, tuntut, ya, fatina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin aridan. Aridan maksudnya adalah awan, ya, awan yang gelap, ya, itu namanya aridon. Ya. Walaupun aslinya aridon itu sesuatu yang datang tiba-tiba, ya. Walamma ra'auhu aridon, ketika mereka melihat, ya, sebuah awan yang gelap mustaqbila audiyatihim, menuju lembah-lembah mereka, ya. Maka mereka pun sudah optimis. Hadza aridun mumtiruna. Ya. Inilah awan yang akan menurunkan hujan bagi kita. Tapi dijawab oleh Allah, ya, bal huwa masta'jaltum bi. Itu bukan awan yang menurunkan hujan, tapi awan yang akan membawa bencana besar sebagaimana yang kamu, ya, tuntut. Sebagaimana yang kamu minta-minta agar terjadi dengan segera. Ya. Wa masta'jaltum bihi. Ya. Awan yang kemudian membawa rihun, membawa angin yang di dalamnya ada azabun alim. Ada siksa yang pedih sebelum siksa akhirat, siksa dunia pun Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Hampir semua mufassirin ketika menjelaskan ayat ini, ya, teringat sebuah riwayat, ya, hadits sahih bahwa suatu saat di Madinah terjadi mendung yang gelap. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba wajahnya pucat, ya, dan, ya, keluar masuk rumah, keluar melihat langit, masuk lagi, ya. Sampai Aisyah radhiyallahu anha, ya,
merasa heran, kenapa sama mendung aja ketakutan. Ya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat ini, falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna. Ya, ya. Rasulullah mengatakan, ya, siapa yang menjamin bahwa awan ini betul-betul akan membawa hujan yang penuh berkah. Ya, bagaimana kalau, ya, awan ini kemudian awan yang terjadi seperti, ya, yang dialami oleh kaum Ad yang saat itu tinggal di Al-Ahqaf. Ya. Maka Aisyah radhiyallahu anha pun, ya, terbawa oleh rasa takut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dengan riwayat ini, ya, maka orang beriman harus bisa mengambil pelajaran. Ya, minimal ya mirip-mirip ya. Ya. Pertama menjadi orang yang sari'ul istishhad. Ya. Orang yang cepat menghadirkan ayat, ya, ketika ada momen yang mirip dengan ayat. Ya. Ya. Jadi ada mendung yang gelap, ya. Kemudian langsung teringat ayat, falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna. Ya. Sehingga menjadi uh, peluang tadabburul Quran yang sifatnya spontanitas. Ya. Baik yang sifatnya al-wa'id, ya, ayat-ayat ancaman ataupun ayat-ayat al-wa'd, ya, ayat-ayat yang membawa kepada uh, keindahan atau kenikmatan, ya, ya. Apakah misalnya, ya, kita dihadirkan dalam suatu acara di mana makanan berlimpah, ya, fasilitas berlimpah, pokoknya hidup seenak-enaknya, ya, senikmat-nikmatnya, ya, ya, maka orang beriman bisa langsung tadabbur dengan ayat 20 yang kemarin kita pelajari. Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Ya, sebagaimana yang juga dilakukan oleh Umar radhiyallahu an, ya, ketika bertemu seorang sahabi yang belanja, ya, sehingga oleh Umar ditegur, awakullama ishtahaita ishtarait. Apakah setiap yang kamu ingin tuh kamu beli, ingin ini beli, ingin beli, enggak takut apa kamu mengalami adhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ya, sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa dirinya selalu ingat kepada Allah, ya, karena potensi azab Allah datang itu, ya, ya, sangat besar, ya. Ya. Kalau sekelas zamannya Rasulullah setakut itu, ya, padahal saat itu kan jelas, ya, semua kondisi sudah disesuaikan dengan syariat Allah. Tapi kalau ketika ada awan yang besar, ya takut juga gimana kalau awan itu menjadi bencana seperti yang dialami oleh kaum Ad.
fama balukum, ya. Apa jadinya dengan kondisi sekarang, ya. Ya, ya minimal kalau nggak bisa persis seperti Rasulullah mirip-mirip lah. Mirip-mirip 50%-nya, mirip-mirip 25%-nya. Ya. Karena apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ya, memang harus rasa takut kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala memang harus menjadi sesuatu yang melekat dalam diri orang beriman. Ya, apalagi ketika dia tahu bahwa dalam kehidupannya, ya, berbagai macam kemaksiatan, ya, kemaksiatan bisnis, kemaksiatan politik, kemaksiatan sosial, semua lini kehidupan maksiat semua isinya. Ya, apa tidak sudah seharusnya manusia merasa afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayata wa hum naimun aw amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Ya. Ya. Di surat Al-A'raf Allah menjelaskan orang-orang yang hidup dalam berbagai kemaksiatan seperti ini, ya, apa dia merasa aman, ya, kalau saat tidur tiba-tiba azab itu datang, bayata wa hum naimun, apakah tidak khawatir manusia itu tiba-tiba saat semua sibuk untuk menuju tempat kerjanya, duhan, ya, yang ibu-ibu sibuk di dapurnya, ya, semua lagi asyik dengan apa yang dikerjakan, tiba-tiba datang azab Allah. Ya, ya. Apa bisa manusia merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala? Kalau bisa ya berarti dia orang-orang yang khasirun, fala ya'manu makarallahi illal qaumul khasirun. Yang merasa aman dari azab Allah adalah orang-orang yang memang, ya, selalu hidup dalam kerugian, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini eh, dampak ta'amul ma'al Quran, ya, adalah sari'ul istishhad, ya, menjadi orang yang mudah menghadirkan ayat, ya, ya, ataupun berada dalam kondisi di mana Allah berikan berbagai macam fasilitas kehidupan, maka dia ingat ayat falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ya. Dalam kehidupan yang jauh dari Allah, semakin jauh semakin dibuka berbagai macam kenikmatan dunia, ya, sampai manusia itu merasa bangga, ya, dengan kenikmatan-kenikmatan itu, disitulah turun azab, ya. Hatta idza farihu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ya. Wabil khusus lagi al-istishhad di dalam rangka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takut azabnya sehingga, ya, keluarlah kalimat-kalimat doa, ya, kalimat-kalimat doa, ya. Apakah misalnya Rabbana la tu'akhidna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Ya, ya Allah jangan kau siksa kami gara-gara orang lain yang telah durhaka kepadamu, sufaha. Karena turunnya azab itu bisa merata, ya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Ya. Takutlah kamu akan bencana yang kalau sudah turun itu bisa mengena semuanya. Ya. Ya. Thumma yub'atsuna ala niyatihim.
walaupun di hari kiamat nanti mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Ya. Dan tidak mustahil bagi orang-orang beriman yang aktif mengingatkan umat. Ya, ya, semoga Allah menerima apa yang dilakukan oleh umat Islam di negeri ini ya dalam rangka menyelamatkan negeri ini ya diistihadkanlah eh, apa partai politik ya untuk mengimbangi ya umat manusia yang menjadikan politik itu untuk eh, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Berpolitik dalam rangka menipu umat, berpolitik dalam rangka menindas umat dan seterusnya, maka insya Allah orang beriman berpolitik justru untuk memuliakan umat. Ya. Semoga ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua ya. Ya. Apakah terus menjadi pendukungnya ya? Apakah terus menjadi ya aktivisnya ya? Bahkan mungkin menjadi pembiayanya ya, sehingga tidak mustahil kalau terjadi apa-apa Allah selamatkan ya. Karena hidup di dalam menantang kekuatan politik yang hanya ingin menjadikan politik itu untuk ya eh, sesuatu yang menindas menipu umat ya apa yang sedang rame saat ini ya 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 kalau kemarin kita bahas betapa mahalnya Pertamax di sini ternyata terungkap sebetulnya Pertamax itu Pertalite ya Pertalite yang nggak ngantri gitu aja ya pura-pura aja ditulis Pertamax ya, ya lagi rame info ini ya ya itulah politik jahat dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah ya, ya umat percaya aja ya karena Pertamax bayar 12.000 lebih dari 1.900 ya ternyata sebetulnya sama aja ya cuma bedanya nggak pakai ngantri nggak banyak bedanya nggak pakai barcode-barcodean naudzubillah ya. Maka Allah katakan falamma nasu ma dzukiru bihi ketika semua umat itu laik disiksa ya saatnya disiksa tapi ada orang yang beriman yang terus melawan kekuatan yang ingin merusak bangsa dan negeri ini maka Allah katakan anjainal ladzina yanhauna 'anis su ya kami selamatkan orang-orang yang selama ini terus ingin memperbaiki umat ya melawan kekuatan yang ingin merusak umat anjainal ladzina yanhauna 'anis su wa akhadnal ladzina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun dan ada aja cara Allah menyelamatkan hamba-hambanya yang aktif memperbaiki umat ini. Ya. Jadi sebagaimana dalam kisah ini Allah selamatkan Nabi Hud alaihissalam dan pengikutnya. Ya. Begitu juga dalam kisah-kisah lain. Apakah Nabi Lut, apakah Nabi Nuh. Ya, akhirnya ya walaupun semuanya tidak seperti Nabi Nuh ya dalam mengajak umat ya tapi menjadi pengikutnya orang-orang yang ingin berbuat baik itu juga menghasilkan penyelamatan ya menghasilkan keamanan saat manusia itu ya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ya maka kisah-kisah Nabi Nuh kisah-kisah Nabi Hud selalu dengan ungkapan fa'anjaynahu walladzina ma'ahu birahmatin minna. Kami selamatkan Nabi Hud itu
dan orang-orang yang menjadi pengikutnya. Padahal pengikut itu kan tidak seaktif ya eh, Nabi Hud ya, ataukah tidak seaktif eh, orang-orang yang dekat dengan Nabi Hud ya. Jadi cuma walladzina ma'ahu ya. Jadi menjadi pengikut kebaikan itu sudah memberi dampak keselamatan dari bencana yang mungkin turun. Apalagi yang betul-betul aktif ya, yang pasif saja ya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka penting orang-orang beriman ya mengevaluasi diri ya, dirinya sebenarnya ya bergabungnya di masyarakat ini kemana ya, ya bergabung ke ashabul hak atau ashabul batil ya. Atau ada yang mengatakan, wah saya sih netral, saya nggak mau gabung sini, nggak gabung situ. Ya, ya, ya berarti belum kuat dia ya mendukung ashabul haknya. Ya, karena orang yang yakin ashabul hak, ya, maka otomatis dia akan menjadi pendukungnya. Ya, ya kalau nonton bola, siapa yang cintanya kepada katakan PSSI, ya otomatis ya dia dukung PSSI ya. Yang nonton bola nggak memihak mana-mana ya, yang mau menang PSSI boleh, yang mau menang katakan ntar lagi Australia ya boleh ya, berarti dia bukan pecinta bola itu ya. Netral netral aja ya. Maka kemudian angin itu ya tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha ya, menghancurkan apa saja yang dilewati ya. Fa asbahu la yura illa masakinuhum, maka akhirnya jadilah mereka itu tidak terlihat kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggalnya saja. Kadzalika najzil qaumal mujrimin. Ya. Penting kita memurajaah sedikit ya apa yang digambarkan oleh Allah di ayat ini ya, ya tentang azabnya ya saat diazab oleh angin. Ya. Misalnya apa yang kita ulang, apa yang dulu kita pelajari dari surat Al-Qamar. Ya. Inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yaumi nahsim mustamir. Ya. Kalau di sana cuma di Al-Ahqaf cuma rihum fiha azabun alim. Ya. Kalau di Al-Qamar ataupun di Fussilat anginnya itu bergemuruh ya, yang sangat mengerikan ya. Ya, tafsir yang lain sor-soran itu membawa cuaca yang sangat dingin yang ya tidak bisa diterima oleh badan manusia ya, ya. Dan itu di hari yang naas istilahnya ya, kita sebut naas, berarti naas itu dari bahasa Arab nahas ya, hari yang menghancurkan ya, yang penuh dengan bencana ya, mustamir yang terus menerus ya. Ya. Terus menerusnya itu berapa lama? Nah, baca di surat Al-Haqqah. Sakhara sab'a layal. Ya. Mustamirnya itu berlangsung selama 7 malam. 8 hari. Sakharaha sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin. Husuma. Husuma itu enggak ada jeda-jedanya udah. Ya. Ya la hawla wa la quwata illa billah. Ya. Kalau saja ada angin seperti ini sejam saja enggak ada jedanya ya. Enggak terbayang bagaimana dampaknya. Bagaimana dengan 8 hari.
7 malam. Ya. Maka yang terjadi apa? Ya, tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Angin itu mencabut kepala manusia, ya, sehingga manusia itu bagaikan, ya, pohon-pohon kurma yang sudah lapuk. Kenapa diumpamakannya sebagai, ya, nakhlin khawiyah? Ya berarti mereka badannya memang sangat tinggi, besar, kuat. Ya, ya. Yang mungkin kalau sekedar sejam saja mereka nggak ngaruh ya dengan azab itu. Ya. Tapi karena mereka sendiri koar-koar gitu ya. 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 Di surat Fussilat itu misalnya mengatakan fa'amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq. Ya. Wa qalu man asyaddu minna quwwah. Ya. Di saat itu dia mengatakan memang ada di bumi ini yang lebih kuat fisiknya daripada kami. Ya. Man asyaddu minna quwwah. Ya. Ini hati-hati manusia itu akan nikmat keunggulan. Ya. Ada keunggulan intelektual, ada keunggulan ekonomi, ada keunggulan kecantikan, ketampanan. Ya. Itu semua kalau tidak dikembalikan kepada Allah hanya akan membawa fastakbaru, ya, kesombongan dan menganggap yang lain itu kecil semua. Ya. Ya, kalau fitnah kekuatan seperti ayat ini, ya, berarti sudah, berarti menganggap semua orang lemah. Ya. Maka dijawab oleh Allah, awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Ya, kembali dikembalikan kepada Allah. Ya. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah pencipta mereka itu jauh lebih kuat daripada mereka? Ya. Ya. Fa arsalna alaihim rihan sarsaran. Ya. Ya, di Fussilat ada sarsaran. Kami kirim angin yang bersuara keras sarsar ataupun yang membawa cuaca yang sangat dingin fi ayyamin nahisat, ya, di hari-hari yang membawa bencana bagi mereka, ya. Lanudhiqahum adzabal khizyi fil hayatid dunya wala adzabul akhirati akhza wa hum la yunsarun. Ya. Begitulah ya, seharusnya di dalam memahami Al-Quran, ya, saat baca Fussilat ingat Al-Ahqaf, ya, ingat Al-Qamar, ya, ingat eh, Al-Haqqah, ya. Walaupun kalau mau dibuat, ya, ya sangat sederhana dalam menjelaskan ayat apa yang dijelaskan di surat Al-A'raf, ya, ya. Di surat Al-A'raf hampir tidak dijelaskan eh, rinci, ya, kecuali cuma fa'ahlaknahum. Ingat juga apa yang ada di surat Asy-Syu'ara, ya, sehingga ketika itu menjadi satu kesatuan, itulah yang disebut dengan tafsirul Quran bil Quran. Ya. Walaqad makkannahum fima immakkannakum fihi. Ya. Ini peringatan bagi manusia zaman sekarang. Ya. Yang saat ini turun peringatan bagi bangsa Quraisy, bagi orang-orang Arab pada zamannya
yang sangat menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sungguh kaum terdahulu itu telah kami eh, berikan berbagai macam fasilitas yang membuat mereka sangat eksis. Ya, ya fisik yang luar biasa, ya, eh, pertanian, teknologi pertanian yang luar biasa. Amaddakum bi an'ami wa banin wa jannati wa uyun. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Ya, fisik yang luar biasa, ya. Atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idza batashtum jabbarin. Ya. Itu kan tidak dimiliki oleh bangsa Arab pada zamannya. Ya. Fima, ya. Walaqad makkannahum fima immakkannakum fi. Kondisi kalian, ya, jauh lebih lebih rendah, lebih eh, lebih lemah, ya. Ya, tidak seeksis kaum Ad, ya. Tapi sehebat-hebatnya mereka ketika mereka mendustakan utusan Allah, mendustakan wahyu Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau dengan kata lain, mereka aja yang super kuat saya habisi, apalagi kalian, ya. Yang, ya, kalau dibanding dengan kaum Ad, orang Arab waktu itu ya disebut letoy-letoy lah, ya. 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 Badannya nggak sebesar mereka, ya. Fasilitas hidup yang mereka miliki juga tidak tidak membawa kekuatan, tidak punya tempat berlindung yang baik. Ya. Ya, jadi ini harus dipahami sebagai ayatul wa'id. Ya. Nah, kalau bangsa Arab saat itu disebut fima immakannakum fihi, ya apalagi kita. Ya. Apalagi orang zaman sekarang. Ya. Ya. Tentu kondisinya sudah lebih jauh lagi, lebih mengalami penurunan dari kualitas, ya, kualitas fasilitasnya atau eh, kualitas fisiknya, sehingga kalau diadab akan lebih gampang lagi. Ya. Pemikiran seperti ini seharusnya membuat manusia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna lahum sam'an, ya. Padahal mereka itu telah kami jadikan, ya, sam'an, pendengaran, wa absaran, ya, penglihatan, wa afidatan, ya, dan, ya, idatan, ya. Ya, sering diartikan afidah itu hati, ya. Ya, ya, itu pendekatan saja, tapi sebetulnya lebih kepada, ya, fungsinya. Fungsi hati itu apa? Ya, fungsi hati itu adalah merespon, ya. Oh ya ini bagus. Oh ya ini saya terima. Ah ini enggak terima. Ah, itulah fungsi hati manusia. Ya. Ada penjelasan begini takut. Ada penjelasan gini, ah bodo amat. Ya. Nah, itu namanya afidah. Jamaknya fuad. Ya. Jadi tema-tema seperti ini para ulama memang selalu mengingatkan. Sam'an, sam'an itu pendengaran. Ya. Apa bedanya dengan udhun? Ya. Telinga. Ya, ya, ya. Telinga itu alatnya, sama fungsinya. Ya. Ya, bisa jadi orang mungkin telinganya putus, apa, eh,
telinganya putus tapi masih berfungsi, berarti masih punya sama. Ya. Daun telinganya terputus, tapi fungsinya masih bisa. Ya. Yang paling parah adalah daun telinganya masih normal, tapi fungsinya nggak normal. Ya. Ya. Khususnya nggak normal secara ruhi. Ya. Artinya tidak mau dibuat mendengarkan ayat-ayat Allah, nggak mau dibuat mendengar kajian-kajian ilmu. Ya. Ya, ini yang disebut dengan fama aghna anhum sam'uhum. Punya pendengaran tapi nggak bermanfaat. Ya. Absar, ya, penglihatan. Ya. Alatnya disebut dengan al-ain. Ya. Ya, sehingga bisa jadi seseorang nggak punya ain tapi dia punya absar karena dia selalu menerima kebenaran. Seperti yang disebut dengan anja'ahul a'ma. Abdullah bin Maktum memang nggak punya penglihatan, tapi hatinya mampu melihat mana yang benar, mana yang salah. Ya. Afidah juga begitu. Ya. Alatnya disebut al-qalb, hati. Ya. Fungsinya adalah ya mengolah bagaimana manusia mengolah perasaannya. Ya. Ini baik, ini ada saat sedih, ada saat bahagia, ya, ada saat marah, ya. Nah, itu afidah, ya. Ya. Jamaknya fuad, ya. Eh, Mufradnya fuad, ya. Padahal manusia, ya, hakikatnya dibalik fungsi-fungsi ini, ya. Sam'an wa absaran, ya. Ada lagi yang nanya, kenapa kalau pendengaran pakai mufrad sam'an, tapi kalau penglihatan pakai jamak absar, ya, bukan pakai basor, ya. Ya, ya karena absar yang dilihat manusia itu bervariasi, ya. Dari segi warna bervariasi. Ada coklat, ada abu, ada putih, ada krem dan seterusnya. Ya. Beda pendengaran ya hanya suara, ya. Begitu juga ya, untuk fungsi perasaan manusia diungkapkan dengan afidah karena perasaan itu dari menit ke menit bisa berubah, ya. Ya. Ada saat sedih, ada saat bahagia, ada saat marah, ya. Dan ini kunci daripada pintu-pintu hidayah, ya. Hidayah manusia sangat dipengaruhi oleh bagaimana manusia itu memfungsikan sam'an, absaran wa af'idah, ya. Betapapun manusia itu ya katakan tidak memiliki keunggulan secara fisik, ya, kalau tiga hal ini masih berfungsi, insya Allah masih berpeluang mendapat hidayah, ya. Tapi sehebat apapun manusia itu, ya, apakah fisiknya, apakah kecantikannya, tapi sam'an wa absarannya nggak difungsikan, ya, maka Allah katakan fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum, ya. Maka sama sekali tidak memberi manfaat apapun, ya. Baik pendengarannya, ya, begitu juga penglihatannya, begitu juga hatinya, ya. Idh kanu yajhaduna bi ayatillah, ya. Ketika manusia itu mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, dan mereka akhirnya dikepung, ya, dikepung oleh apa yang mereka, ya, lecehkan selama ini
daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sudah seharusnya orang beriman terhadap ayat ini, ya. Walaupun dirinya sudah insya Allah, ya, sudah dalam kategori baik, ya, tapi masih khawatir, minimal khawatir terhadap kedepannya. Bagaimana 5 tahun ke depan? Bagaimana 10 tahun ke depan? Ya. Apakah sam'an wa absarannya wa afidatannya masih difungsikan oleh Allah dengan fungsi-fungsi yang baik? Ya. Karena tidak sedikit, ya, eh, di satu waktu sam'an absaran afidatannya untuk yang baik, ya, 10 tahun 15 tahun kemudian sudah berubah semua, ya. Sudah tidak merasakan indahnya Al-Quran, baik untuk didengar, untuk ditadabburi, udah nggak penting lagi untuk dilakukan, ya. Maka ini eh, satu hukuman dari Allah, fama aghna anhum sam'uhum, ya. Dan kadang-kadang fama aghna anhum sam'uhum ini sifatnya tidak langsung, ya. Ya, maka para ulama mengingatkan hati-hati ketika kamu juga sudah tidak mencintai komunitas kebaikan, ya. Ya. Sudah nggak senang ngumpul dengan orang-orang yang senang dengan Al-Quran, orang-orang yang senang dengan ketaatan, ya. Maka sedikit atau banyak dia juga terjerumus kepada tadi fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum, ya. Ketika berada dalam komunitas yang baik, mungkin ada yang tiap hari, ada yang sepekan 3 kali, ada yang setiap pekan masih terus, ya, pendengarannya, penglihatannya terkondisikan dalam nilai-nilai yang baik, ya. Ya, tapi ketika dicabut oleh Allah, ya, sekedar ngumpulnya aja sudah tidak ternikmati, ya. Akhirnya dia memisahkan diri, ya, memisahkan diri, ya. Terkadang belum tentu ada alternatifnya. Akhirnya hidup dalam kesendiriannya tanpa komunitas, ya. Ya, maka menjadi sebuah kerugian bagi orang-orang beriman itu, ya. Nah, tentu yang seperti ini, ya, sampai menjadi azab ketika manusia itu yajhaduna bi ayatillah, ya, memerangi ayat-ayat Allah dan melecehkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah rahimakumullah kajian kita. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.